piye karepmu? Pengen tahu karep saya. Sampeyan tobat. Ngopo tobat? Iya. Mau tobat apa enggak? Hah? Mau tobat apa enggak? Itu kan urusanku. Oke, kalau nggak mau tobat, Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk menghentikan sepak terjang dari Mbah Setro, seorang guru dukun santet yang telah tega meniduri istri muridnya sendiri. Namun sebelum menyaksikan aksi tersebut, tentunya kami tidak lupa untuk memanjatkan doa untuk para sahabat semuanya, agar para sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Gus Nur Samsun mendapat cerita malam dari Pak Bejo, Gus Nur Samsun sangat merasa kasihan kepada mantan dukun yang telah bertobat tersebut. Pak Bejo adalah seorang mantan dukun yang pernah berguru kepada dukun Setro. Namun malang bagi Pak Bejo, ternyata sang dukun gurunya itu telah menyukai istrinya. Istri Pak Bejo diguna-guna dan dinikmati tubuhnya. Sedangkan Pak Bejo kemudian disantet sang guru hingga lumpuh, dan istrinya pun akhirnya sakit dan meninggal dunia. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian berpura-pura untuk berguru kepada dukun Setro, karena dia ingin menolong Pak Bejo tersebut. Gus Nur Samsun juga ingin menghentikan sepak terjang dukun Setro yang sangat kejam itu. Namun pada akhirnya penyamaran Gus Nur Samsun itu ketahuan. Itu disebabkan, sang dukun Setro meminta Gus Nur Samsun untuk menyembah zat yang selain Allah, dan Gus Nur Samsun tidak bersedia untuk melakukan hal terlarang tersebut. Dukun Setro menjadi sangat merasa marah. Maka dia pun meminta sang murid setianya untuk menghajar Gus Nur Samsun. Namun dukun Setro sangat terkejut. Ternyata murid kesayangannya itu tidak mampu untuk menghajar Gus Nur Samsun. Bahkan muridnya tersebut beberapa kali kena hajar dari serangan Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah dukun Setro mencoba kabur dari padepokannya itu. Namun ketika Gus Nur Samsun berusaha untuk mengejar, sang muridnya yang bernama Genjik itu kemudian berusaha untuk menghalanginya. Maka kemudian terjadilah kembali pertarungan yang cukup sengit Gus Nur Samsun dengan murid dari dukun Setro. Dan pada akhirnya, murid tersebut kemudian bisa dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Dan setelah berhasil mengalahkan sang murid tersebut, Gus Nur Samsun kemudian berusaha untuk mengejar sang dukun Setro yang telah kabur itu. Dan pada akhirnya, ketemulah sang dukun Setro itu di suatu tempat di bawah tebing yang sangat tinggi. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan sang dukun si Raja Tega tersebut? Dan akankah dukun itu mengakui akan kesalahannya? Maka saksikanlah video tersebut selengkapnya. Kami mencoba untuk menyampaikan kembali edukasi yang baik dari Gus Nur Samsun ini. Ambil sisi baiknya, dan buanglah sisi buruknya. Semoga edukasi mulia dari Gus Nur Samsun ini bisa memberi manfaat, dan juga bisa menghibur para pemirsa. sampean jujur saja. Sampean sudah ngapain itu sama istrinya Mbah Bejo? Hah? Yo memang seneng aku ngono kuwi, hobiku memang ngono kuwi. Apa sampean? Hobi kok hobi selakangan. Loh memang hobiku memang ngono kuwi, seneng aku bendino. Astagfirullah, istighfar Mbah, istighfar. Kuwi omong apa kuwi? Astagfirullah. Ngomong apa kuwi? Astagfirullah. Loh, Gitu. Minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak benar sampean apalagi. sampean berarti kuwi berguna nggonku mung cuma lom selambe. Pengkhianat berarti. Aku bukan merguru sama sampean, Mbah. Loh ceritane awal sampean piye? Aku cuma ingin menginterogasi sampean, menyelidiki tentang sampean saja. Ngono. Nah, terus kenapa lari-lari ke pinggir tebing-tebing kayak gini? Loh, Nah, aku bukan lari, aku ngono. apa? Apa? Sampean bertapa di tempat yang nggak takut keguguran kayak gini? Hah? Loh, kuwi gawe aku sejak biyen le. Alah, Sampeyan ceramah, pengen ngomong nek ceramah aja ning ngene ceramah masjid kono. Nah, muridmu yang namanya siapa itu sudah kekeok. Nah, Mosok mati kowe berarti. cah kene omahe kono ora digowo. Sampeyan aja macem-macem. Ya. Oh, alah. Tak jiambak brengosmu sampeyan macem-macem. Lho. Nah, Kuwi kuwi rambakan nyotoke wani, nyotoke warok, alah. nyotoke lanang. Lho nyapa kowe takon iki? Jangan-jangan sampean sudah berbuat yang Iki kan urusanku nyapa kok awakmu. berarti ini buat tumbal dulu ya. Lho ku urusanku.
Ngopo ki ngurus-ngurus karo aku? Dah, saya mengurusi sampean supaya sampean itu Apa tobat. tobat? Astagfirullah. Sampean itu harus tobat, sudah tua, bentar lagi sampean bau tanah. Ya, dipendem sampai nanti. Wah, kuwi usane keri to, Lik. Saya itu mengejar sampean jauh-jauh dari Ngawi ke sini cuma pengen menobatkan sampean. Tobat to. Astagfirullahaladzim. Sampai dikandani wangel kok ngene tiba rek. Arep ngopo saiki? Karepmu kepiye? Yo karepku sampean tobat loh. Tobat. Wow, dijak omong apik-apik. Malah kok ngene iki. Oh, alah. Arep berguru karo ning nggon aku Padepokan aku dhewe. Iki rambutmu asli kok ora iki? Hah? Ngopo sampean ngurus-ngurus? Basi kok gak? Kok ora tau kok ketoke ora tau keramas ngono. Loh, ini bersakti. Berarti undang ini. berarti orang sakti itu nggak boleh mandi. Ora oleh. Berapa tahun sampean nggak mandi? Wis ora tak hitung. Oh. Astagfirullah. Kepiye? Sampai kenapa gini-gini? Ora boyok. Loro boyo. Piye karepmu? Pengen tahu karep saya. Sampean tobat. Ngopo tobat? Iya. Mau tobat apa enggak? Hah? Mau tobat apa enggak? Itu kan urusanku. Oke, kalau nggak mau tobat, tobat mbah, tobat. Sudah tua mbah. Ah? Murid sampean sudah keok. Sampean harus bangun tobat. Sampean tobat mbah. Saya tidak akan memaksa sampean sampai sampean sebelum tobat. Bangun. Disuruh bangun mau aja bangun dia. Ini lab belum ini? Sudah, Gus. Ya udah. Halo, mana ilmumu? Saya tunggu. Saya mau bermain-main saya. Disuruh tobat nggak mau tobat. Mau apa? Hah? Mau apa? Apa? Oh, mau apa? Mau apa? Sekarang mau tobat apa enggak? Hah? Tobat, tobat. Ini orang tua ngeyel. Sampai kalau nggak bisa dikasih tahu, tak kepret nggak sampean. Nah, sepele sampean itu sepele. Mana? Ilmu sampean mana? Ayo, keluarkan katanya. Kemarin-kemarin sampean sombongnya minta ampun. Nyuruh-nyuruh saya mijitin. Kamu belum tahu saya. Halah. Apa? Mana? Bangun. Keluarkan ilmumu tertinggi yang kamu sombong-sombongkan Jumawa-Jumawa kemarin. Kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Allah Akbar. Nih, Nur Samsun nih. Hah? Betul Nur Samsun berdiri. Iya, Nur Samsun itu saya. Apa? Ternyata orang sakti. Bohong. Orang sakti. Saya. Nih, Nur Samsun nih. Yang sesat seperti saya. Iya. Saya tobat. Ini mulai hari ini. Sampai Apa? besok saya bertobat. Bener, mau tobat? Muridmu? Ya. Sampai sudah bikin lumpuh si Mbak Bejo itu. Hah? Sama istrinya. Ternyata istrinya sampai Mati. Ulah sampean itu. Sampai manusia itu setan sampean itu. Manusia kok Panas. Aduh, panas. mau tobat apa enggak?
Obat-obat giliran kalah tobat. Saya kalau nggak bener-bener niat lillahi ta'ala, saya malas saya nobatin orang-orang seperti sampai. Lebih baik saya habisi sekalian. Ya jangan dihabis. Saya bertobat. Iya. Iya, saya bertobat. Macam-macam. Saya bertobat, saya berjanji Gus. Saya bertobat Gus, saya berjanji. Watak misalnya gue tuwek orang nuwek ini. Tenang Gus, aku jual ngapura Gus. Segala Tuh delak iki kalung iki. Mana? Keramas biar nggak nyangkut kan ini. Saya tobat Gus, saya ampun Gus. Udah lupa Gus, itu dari mana? Entah, saya udah lupa. Itu udah warisan dari nenek moyang kita dulu Gus. Sekarang saya bertobat. Bener tobat? Iya Gus. Sekarang ucap syahadat kalau mau tobat. Iya. Saya mengikuti kamu Gus. Ya. Iya Gus ya. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu ana Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.